Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini masih membahas tentang fungsi kuadrat. Jadi video bagian keempat. Apa yang dibahas yaitu tentang satu, karakteristik grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, cara mengidentifikasi grafik fungsi kuadrat. Oke, kita mulai. Siap? Oke, yang pertama tentang karakteristik grafik fungsi kuadrat. Nah, pada fungsi kuadrat yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, ternyata nilai koefisien itu A ini ya, koefisien dari X kuadrat itu adalah A ini, dapat mempengaruhi bentuk grafiknya. Jadi suatu grafik itu dipengaruhi bentuknya oleh nilai A ini. Nah, bagaimana pengaruhnya? Kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, jika A-nya lebih dari 0 atau nilai A-nya ini positif, ya, jadi hanya fokus kepada nilai A saja. Jika A-nya ini positif, maka grafik tersebut akan terbuka ke atas. Nah, maksudnya apa? Grafik terbuka ke atas itu, perhatikan, jika A lebih dari 0 ya, atau positif, grafik akan menghadap atau terbuka ke atas. Itu maksudnya seperti ini. Contohnya. Nah, ini dia grafik ini menghadap atau terbuka ke atas ya. Oke, paham ya? Itu maksud dari grafik itu terbuka ke atas, bentuknya seperti ini atau menghadap ke atas. Nah, bagaimana kalau yang kedua? Jika A ini nilainya negatif, maka grafik itu akan terbuka ke bawah. Perhatikan contoh grafiknya. Jika A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka grafiknya dia akan menghadap ke bawah ya, atau terbuka ke bawah seperti ini. Nah, tahu bedanya? Oke. Tuh, jadi nilai A sangat mempengaruhi grafik tersebut. Kemudian satu lagi tambahan, yaitu bagaimana jika A-nya semakin besar. Nilai A-nya itu semakin besar, maka grafik semakin lebih kurus. Wah, ada istilah kurus. Maksudnya gimana ini? Gini, saya coba gambarkan. Jika A-nya semakin besar, jika mula-mula grafiknya seperti ini, kemudian nilai A ini semakin besar, maka grafiknya tetap sama hadapnya ya, tapi dia akan semakin menyempit ya. Jadi seperti ini jadinya kalau A-nya semakin besar gitu. Sebaliknya, jika A-nya nilai A ini semakin kecil, dia akan melebar ke kiri. Tetapi bagaimana kalau negatif? Kalau negatif ya jangan melebar terus, malah keliru. Kalau negatif ini tadi hadapnya berubah. Oke? Jadi batasnya sampai 0 ya. Kalau dia negatif, dia akan berlawanan arah menghadapnya, jadi ke bawah. Jadi khusus yang ketiga ini tentang nilai A yang semakin besar, maka dia akan semakin kurus ya, mengecil, sempit ya gitu. Oke, paham 3 poin ini? Baik, kita lihat contoh berikut. Ada perbandingan grafik seperti ini. Ada 3 fungsi ya, 3 fungsi. Yang pertama fungsi Y sama dengan X kuadrat. Yang kedua Y sama dengan negatif X kuadrat. Yang ketiga Y sama dengan 2X kuadrat. Oke, mari kita lihat satu persatu grafiknya ya. Perhatikan, yang pertama Y sama dengan X kuadrat. Masih ingat tadi nilai A-nya ini berapa berarti?
Iya, betul. A-nya adalah 1. Artinya dia positif. Kalau positif, berarti grafik ini dia akan menghadap ke atas. Nah, seperti ini. Ya, oke. Nah, inilah grafik dari Y sama dengan X kuadrat. Positif 1. A-nya ini positif. Oke. Nah, kemudian fungsi yang kedua, kita lihat Y sama dengan negatif X kuadrat. Kalau diperhatikan nilai A-nya adalah negatif 1. Kalau bernilai negatif, perhatikan bedanya ya. Yang ini sama-sama X kuadrat, ini juga X kuadrat, bedanya ini positif, ini negatif. Ini positif 1, ini negatif 1. Jadi sama-sama X kuadrat berarti bentuknya sama, cuma berbeda arah saja. Kalau positif berarti dia menghadap ke atas, ya, terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, ya, berarti yang kedua ini grafiknya akan ke bawah. Ya, seperti ini. Jadi sama persis ukurannya, ya, cuma dia beda hadapnya saja. Oke? Karena ini sama, X kuadrat, ini X kuadrat. Bedanya di negatif 1 dan positif 1. Oke ya? Oke. Baik. Kemudian yang ketiga, nah bagaimana kalau Y sama dengan 2X kuadrat? Ini masih tetap sama memakai X kuadrat, ini juga X kuadrat, ini juga X kuadrat. Nah, yang fungsi pertama dengan yang ketiga sama-sama positif. Artinya dia nanti akan menghadap ke atas, terbuka ke atas, ya. Nah, perhatikan nilai A ini, nilai A-nya ini 1, sedangkan yang ini nilai A-nya 2. Nah, pada poin yang tadi, kalau A-nya ini membesar, maka gambar itu dia grafiknya akan lebih tampak kurus, ya kan? Nah, ini. Jadi seperti nomor 1 dan nomor 3. A-nya 1, yang ketiga A-nya 2. Jadi sama-sama positif berarti hadapnya sama, cuma dia yang ketiga ini lebih besar A-nya, berarti dia akan menyempit seperti ini. Nah, oke. Inilah grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Itu untuk membandingkan 3 grafik ini dari karakteristik masing-masing. Oke. Baik, kita lanjut. Catatan ya. Oke, catatannya begini. Tadi jika A-nya positif seperti gambar fungsi yang pertama dan yang ketiga, berarti yang merah dengan yang putih. Perhatikan grafik merah dengan grafik putih. Nilai fungsinya kemarin kan membahas nilai fungsi maksimum atau minimum. Nah, sekarang karena sudah tahu itu grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah, maka kita tentukan maksimum atau minimum. Nah, kalau kemarin kan ditulis dua-duanya, maksimum atau minimum. Sekarang tentukan salah satu. Nah, untuk menentukan pilih yang mana, perhatikan gambar ini. Kalau dia terbuka ke atas, logikanya maka nilai fungsi yang terendah itu yang di sini kan. Ini terendah, ke sana semakin besar kan nilai Y-nya ini. Artinya apa? Nilai fungsinya dia akan paling minimum. Nah, titik balik minimumnya di sini. Nah, dia tidak punya titik balik maksimum, tapi dia punyanya nilai balik minimum. Paham? Coba bedakan dengan yang kedua ini. Jika terbuka ke bawah, maka dari sini misalnya ke sini, dia naik, kemudian sampai suatu saat titik ini dia akan kembali lagi turun. Maka titik ini namanya titik balik. Nah, titik balik ini dia tidak akan naik lagi, batasnya ya ini, maka namanya titik balik maksimum untuk yang terbuka ke bawah. Untuk grafik yang terbuka ke atas, dia pakai nama titik balik minimum. Oke, perhatikan, kalau terbuka ke atas maka namanya titik balik minimum. Jika terbuka ke bawah maka namanya titik balik maksimum. Udah, itu tambahan catatannya.
Baik, kita lanjut. Yang kedua, mengidentifikasi sumbu simetri pada grafik fungsi kuadrat. Perhatikan grafik fungsi berikut. Nah, ada 3 ya. Yang pertama merah ini, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Yang kedua yang kuning, yaitu Y sama dengan negatif X kuadrat min 5X min 4. Kemudian yang ketiga grafik putih, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Perhatikan masing-masing grafik ini kita bahas satu persatu. Oke, siap ya. Yang pertama yaitu berarti Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Yang lain kita hapus dulu sementara. Perhatikan pada grafik ini kita coba identifikasi. Pada grafik ini merah menghadap kemanakah dia? Iya, betul, dia menghadap ke atas. Tahu sebabnya? Tahu? Oke, ya. Karena di sini A-nya positif. A-nya positif berarti dia menghadap ke atas. Itu poin pertama. Poin kedua, grafik ini jika seandainya kita lipat, bisa ya? Bisa. Oke. Garis lipatannya itu maka namanya sumbu simetri. Ini sudah dibahas di video sebelumnya ya kan? Berarti terlihat sumbu simetrinya berarti yang di sini. Betul? Iya. Paham ya? Jadi ada sumbu simetrinya yaitu di X sama dengan negatif 1. Kemudian lagi grafik ini memotong sumbu Y. Ya enggak? Ya, di mana? Di sini. Titik berapakah ini? Yaitu di Y sama dengan 0. Baik. Ini kita akan bahas dari gambar ini ya. Kita coba identifikasi satu persatu sesuai yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi tujuannya apa sih ini pembahasan ini? Tujuannya nanti jika kalian menghadapi soal, jadi tanpa menggambar kamu sudah bisa menentukan, oh grafiknya yang betul yang ini gitu. Oh yang belum tepat ini, yang tepat yang ini dan seterusnya gitu. Itu fungsinya arahnya ke situ. Makanya perlu diidentifikasi. Oke? Baik, kita coba identifikasi yang pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Nah, maka kita tentukan A, B, dan C-nya. A-nya berapa ini? 1. Oke. B-nya 2. C-nya ada enggak? Tidak ada, berarti 0. Gitu. Ini untuk pegangan saja ya. Jadi nanti untuk ngecek. Baik. Kemudian kita identifikasi yang pertama. Grafik itu menghadap kemana? Kalau fungsinya seperti ini. Jelas kita tahu bahwa tadi barusan dibahas tergantung nilai A. Menghadap itu tergantung nilai A-nya. Kita lihat A-nya ini kamu sudah tentukan tadi. Nilai A-nya adalah 1. Berarti positif. Ya enggak? Kalau positif berarti menghadap ke atasnya. Jadi grafik ini menghadap ke atas sebab nilai A-nya positif. Paham ya? Tuh. Kemudian kita identifikasi berikutnya tentang sumbu simetri. Grafik ini jelas mempunyai sumbu simetri di sini. Sesuai gambar itu sumbu simetrinya adalah di X sama dengan negatif 1. Oke, kita cek apakah betul. Masih ingat pembahasan kemarin tentang sumbu simetri? Untuk menentukan sumbu simetri ada rumus kan kemarin? Yaitu X sama dengan negatif apa? Ya, negatif B per 2A aja. Jadi ini sumbu simetrinya ya. Ya, negatif B per 2A. Kita cek. Negatif B, B-nya berapa? 2. A-nya berapa? 1. Kita hitung. Berapa? Negatif 1. Ternyata cocok. Sumbu simetrinya ada di X sama dengan negatif 1. Kemudian kita identifikasi berikutnya tentang apanya? Tentang nilai minimum. Tadi dicatatkan kalau
dia terbuka ke atas, maka yang dipakai nilai minimum. Itu ya, bukan maksimum tapi minimum. Oke. Kalau diperhatikan nilai minimumnya ini berapa? Nilai minimum itu berarti ini ya. Paling kecil kan ini. Berarti Y sama dengan berapa? Negatif 1. Oke. Kalau dari gambar terlihat negatif 1. Nah, kita coba cek dengan pembahasan sebelumnya. Untuk menentukan nilai minimum caranya gimana? Dari apa ini namanya? Persamaannya kuadrat itu kita tulis, kita masukkan. Cara memasukkannya, X-nya kita ganti ini pada sumbu simetri ini. Negatif 1. Jadi X ini kita ganti negatif 1, X ini kita ganti negatif 1. Oke. Setelah diganti, kemudian dihitung, ya kan? Yaitu ini positif 1, ini positif kali negatif, negatif. Berapa? Ya, Y sama dengan negatif 1. Cocokkah? Oh iya, betul. Inilah paling rendah atau minimum. Gitu, ya. Oke. Identifikasi selanjutnya yaitu grafik itu memotong sumbu Y. Cek, betul enggak? Grafik ini memotong sumbu Y. Sumbu Y-nya yang kuning ini ya. Grafik ini memotong sumbu Y. Di titik manakah ini? Yaitu ternyata di titik Y sama dengan 0. Ya. Nih, di titik ini. Y sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana kita ngeceknya? Ternyata untuk mengetahui bahwa grafik itu memotong sumbu Y di mana, itu kalian tinggal lihat C saja ya, yaitu Y sama dengan C. C-nya ini berapa? C-nya ternyata 0. Berarti memotong sumbu Y di Y sama dengan 0. Jadi ini tergantung nilai C-nya. Oke, supaya lebih jelas kita tadi ada 3 grafik. Coba grafik kedua kita lihat. Kita bahas yang kedua berarti yang kuning. Yang kuning. Yang lain kita hilangkan. Yang kuning adalah Y sama dengan negatif X kuadrat min 5X min 4. Cek. Kita identifikasi yang pertama. Kurva itu menghadap kemana atau terbuka kemana, ke atas atau ke bawah. Jelas grafik ini terbuka ke bawah. Kenapa kok terbuka ke bawah? Karena ini negatif, A-nya negatif, gitu ya. Oke, kita tentukan nilai A-nya dulu. A negatif 1, B-nya negatif 5, C-nya negatif 4. Oke, yang pertama kita identifikasi tentang terbuka ke atas atau ke bawah. Untuk fungsi ini jelas terbuka ke bawah atau menghadap ke bawah. Karena apa? A-nya negatif. Oke, paham ya? Oke, berikutnya tentang sumbu simetri. Inilah garis sumbu simetrinya, ya, seperti ini. Ini terletak di mana? Yaitu di X sama dengan berapa ya ini? Kok nggak tahu? Nah, jika kamu nggak tahu, kok nggak pas di angkanya, berarti ini kita cari dulu, bisa lewat hitungan seperti kemarin, yaitu negatif B per 2A. Negatif B yaitu negatif 5 ya, B-nya negatif 5. Hati-hati, negatif ini miliknya rumus, B sendiri negatif 5, berarti nulisnya gini. Kemudian 2A, A-nya sendiri juga negatif. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif, negatif berarti hasilnya negatif. Negatif 5 bagi 2, ya negatif 2,5. Nah, betul ya, 2,5, negatif 2,5. Oke, itu sumbu simetri. Kita coba nilai apa kalau tadi kurva ini menghadap ke bawah ya, berarti nilainya yang ditanyakan nilai maksimum, berarti di sini nilai maksimum. Ini berapa ya Y-nya ini? Nah, karena tidak pas, coba kita hitung dengan cara tadi, yaitu kita masukkan X-nya, kita ganti hasil dari sumbu simetri tadi.
Kita ganti X-nya negatif 2,5. X ini kita ganti negatif 2,5. Terus dihitung, hati-hati ngitungnya. X sendiri itu kan negatif 2,5. Maka saya tulis begini, negatif 2,5. Karena X-nya kuadrat berarti ini kan dikuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti nilainya positif 6,25. Nah, karena ini ada negatif berarti jadi negatif 6,25. Terus negatif kali negatif positif. Ini tetap negatif. Tinggal menghitung ya, Y-nya sama dengan 2,5. Cocok ya? Y sama dengan 2,5 ya ini. Oke. Itu untuk nilai maksimum. Sekarang yang terakhir, memotong sumbu Y di mana? Perhatikan grafiknya kan ini, memotong sumbu Y, Y-nya ini. Nah, di mana? Di titik Y sama dengan negatif 4. Kita lihat apakah betul. Tadi gimana caranya supaya cepat? Tinggal melihat nilai C-nya. Nah, nilai C-nya ini kan negatif 4. Tuh, cocok ya, negatif 4. Nah, gitu. Oke, itu mengidentifikasi grafik. Jadi tujuannya agar apa ya? Saat kalian mengerjakan soal entah ujian atau semester atau harian ya, kalian tanpa perlu menggambar kalian sudah bisa menentukan, oh grafiknya ini miliknya fungsi ini, atau sebaliknya fungsi ini mempunyai grafik seperti ini, dan seterusnya. Oke, kita lanjut contoh grafik yang ketiga tadi ya, yang warna apa? Yang warna putih ya. Oke, yang warna putih ini adalah Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Oke, kita bahas yang lain, kita hilangkan. Seperti ini, Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Cek atau kita identifikasi kurva ini menghadap kemana? Ke atas. Kenapa kok milih yang menghadap ke atas? Karena A-nya positif. Ini A-nya positif gitu ya. Oke, jadi kita tentukan dulu nilai A, B, C agar lebih mudah. A-nya 1, B-nya negatif 3, C-nya 2. Oke, yang pertama grafik terbuka kemana? Ke atas. Sebab apa? Nilai A-nya positif. Oke, maka dia terbuka ke atas. Yang kedua, tentang sumbu simetri. Kalau diperhatikan sumbu simetri itu ini, nah ini di sumbu X sama dengan berapa ini X-nya. Nah, supaya tahu tepatnya bisa dihitung dengan menggunakan negatif B per 2A. Tinggal masukkan B-nya negatif 3, negatif ini rumusnya ada A-nya 1, berarti negatif kali negatif positif ya. 3 dibagi 2 ya, positif 1/2. Cocok ya, positif 1/2 ya, 1,5 pas di sini ya. Kemudian nilai karena tadi menghadap atau terbuka ke atas, berarti dia punya nilai minimum ya di sini. Ini tepatnya di angka berapa ya Y-nya? Nah kan nggak tahu ya, karena nggak pas kan. Nah itu bisa kamu tentukan lewat soalnya ini ditulis ya kan, terus X-nya diganti ini hasilnya. Oke, tinggal ganti aja terus dihitung. X diganti negatif 1,5, X diganti 1,5. Ini kuadrat berarti positif ya kan. Terus ini kalikan negatif kali positif negatif ya, tinggal menghitung Y sama dengan berapa? Iya, negatif 0,25 ya. Negatif berarti di bawah sumbu X ya. Ya, negatif 0,25 pas di sini. Tuh. Kemudian grafik ini memotong sumbu Y di mana? Ya, kalau langsung dilihat ini sih kelihatan, yaitu Y sama dengan 2. Ternyata lebih cepat untuk ngecek, tinggal melihat C-nya ini saja, yaitu C-nya 2. Cocok kan?
ya cocok. Udah selesai. Itu cara mengidentifikasi grafik fungsi kuadrat. Mudah ya? Oke. Sampai di sini terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.